Oke, selanjutnya di video part yang keempat atau part yang terakhir dari pertemuan ketiga ini, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan tipe data abstrak. Disebut abstrak karena secara aturan penulisan ini tidak ada sebenarnya, sehingga memang agak sulit dibayangkan gitu ya. Jadi dia menggunakan tipe data dasar atau tipe data bentukan yang kemudian kita definisikan itu menjadi sebuah tipe data abstrak. Nah, kita akan lihat contoh atau jenis-jenis dari tipe data abstrak itu apa saja. Gitu ya. Jadi selamat menonton, selamat menyimak materi yang ada di part terakhir dari pertemuan ketiga kali ini. Oke, tipe data abstrak yang pertama yaitu tentang array atau larik. Ya, ini menjadi dasar dari tipe data abstrak yang lainnya. Sehingga ketika kalian mau mempelajari tipe data abstrak yang lainnya, kalian harus menguasai dulu terkait dengan array atau larik. Apa yang dimaksud dengan array atau larik? Jadi array atau larik ini didefinisikan sebagai suatu alokasi beberapa tempat di memori ya, yang tersimpan secara berurutan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang homogen atau sama. Ya. Jadi array atau larik itu untuk menyimpan secara berurutan dan tipe datanya sama. Ini kata kuncinya ya. Jadi misalkan di sini saya punya, misalkan sebelum kalian mengenal larik atau array ini, mungkin ketika ada 5 bilangan integer, kalian akan memberi nama masing-masing variabel itu misalkan dengan bilangan 1 gitu ya. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 gitu ya. Misalnya 3 dulu aja lah. Ini titik 2 integer, kemudian bilangan 2 juga integer, bilangan 3 juga integer misalkan. Gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan konsep larik, ya, dengan melihat bahwa tipe data ini sama, kita bisa jadikan satu ini menjadi satu variabel aja, namanya misalkan bilangan, bil atau bilangan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk membedakan bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, ya, di sini disampaikan bahwa array itu punya ukuran. Ya, ukurannya ditentukan dari awal dan tidak dapat diubah. Artinya apa? Ketika saya ingin mengubah bil 1, bil 2, bil 3 menjadi satu variabel saja, ya, berarti saya harus menyediakan 3 ukuran ini, gitu kan. Di sini disampaikan bilangan, kemudian di sini array, ya, karena kita mau mengubah variabel ini menjadi sebuah array, gitu kan, ya, atau larik. Jadi untuk mengubahnya kita perlu mendefinisikan di depan dengan kata array. Kemudian ini ukurannya 0 sampai 3. Berarti nanti ada array bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2 sampai bilangan 3. Dengan tipe datanya apa? Integer. Ya, dari sini kita bisa membuat seperti ini. Sebenarnya ini adalah bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2 dan bilangan 3 yang masing-masing tipenya adalah ini titik 2 ya, bukan sama dengan, takutnya sama konsepsi. Ini tipenya adalah integer. Gitu ya. Jadi ini empat-empatnya bilangan integer. Hanya dipersingkat dengan menggunakan satu variabel aja, namanya bilangan. Bilangan ini isinya 4, 0, 1, 2, 3. Gitu kan. Supaya dia bisa nampung banyak 4 ini, maka kita perlu menambahkan kata kunci yaitu array. Kemudian tipenya juga harus sama di sini. Ya. Tipenya adalah integer. Ya. Jadi yang dimaksud tersimpan secara berurutan itu adalah 0, 1, 2, 3. Pasti akan dimulai dari 0, diakhiri sampai ukuran maksimal itu berapa. Gitu ya.
Jadi kalau di sini misalkan saya setting 0 sampai 100, berarti ya 0 sampai 100. Tipenya tapi syaratnya harus sama, tipenya integer. Jadi ketika saya punya banyak variabel dengan tipe yang sama sebenarnya, gitu ya, kita bisa peringkas dengan menggunakan konsep larik atau array supaya variabelnya cuma satu aja, nggak kebanyakan. Gitu kan. Efeknya apa? Nanti di penulisan program akan menjadi lebih simpel. Nah, sekarang kalau 3 bilangan gini, oke lah kita bisa menuliskan satu-satu ya. Bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah, kalau sampai 100 tadi, gitu ya, habis itu 100 baris hanya untuk menentukan variabel, membuat variabel, kemudian menentukan tipenya, kan gitu. Dan itu akan lebih ringkas ketika kalian menggunakan konsep array atau larik. Nah, kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya adalah dengan menyebut nama dan indeksnya. Jadi nomor ini, jadi setiap array, setiap kotak itu pasti punya nomor. Ya, kita tinggal bilang aja bilangan nomor berapa. Kalau kita punya variabel ini variabel lah ya, bukan hanya bilangan. Variabel yang lain, terus kemudian nomornya. Nomornya itu pasti akan selalu dimulai dari 0. Gitu ya. Contohnya di bawah ini. Bilangan 2 sama dengan 80. Artinya apa? Berarti kita akan menyimpan nilai 80 pada posisi kedua dari array yang bernama bilangan. Berarti misalkan di sini punya bilangan, ya, yang lainnya masih kosong nggak apa-apa. Kemudian saya langsung masukkan nilai 80 ini ke bilangan dengan indeks atau posisi yang kedua. Ya. Kemudian misalkan di sini data sama dengan bilangan 1. Jadi misalkan saya punya variabel namanya data. Ya. Data ini akan menyimpan nilai yang ada di bilangan 1. Bilangan yang ke satu yang di sini. Misalkan di sini saya nyimpan nilainya 25 gitu ya. Awalnya misalkan. Maka 25 ini akan dikirimkan ke data sehingga data akan punya nilai yaitu 25. Gitu ya. Ini ada kesalahan tanda ini, harusnya tanda panah ke sini ya. Mohon maaf. Gitu. Jadi nilai yang ada di dalam array itu bisa kita simpan, bisa kita ubah, juga bisa kita ambil nilainya. Gitu ya. Dengan cara tadi menyebut namanya, nama variabelnya plus indeksnya. Indeksnya itu dalam bentuk subscribe ya ini. Subscribe bukan subscribe, nanti subscribe jadi YouTube gitu ya. Subscribe gitu ya. Jadi dalam bentuk subscribe. Gitu. Kalau di bahasa C itu nanti dia menjadi kurung siku. Jadi bilangan siku ini. Bilangan siku 2 misalkan. Ini berarti nama bilangan dengan posisi yang kedua. Oke, ini nanti mungkin kita akan lihat terpisah di ketika kita sudah masuk ke program. Oke, jadi keuntungan menggunakan larik atau array ini adalah kita tidak harus mulai dari 0, tapi kita bisa menyimpan atau mengambil data dari sembarang posisi. Gitu ya. Walaupun di sini ada 0, 1, 2, 3, tapi saya mau mengambil nomor 2, boleh. Saya mau menyimpan di nomor 3, itu boleh. Tidak harus dimulai dari 0. Gitu ya. Jadi dia tidak mengadopsi sistem Pertamina. Gitu. Oke, ini terkait dengan konsep dari array atau larik. Oke, kemudian tipe data abstrak yang kedua ini disebut dengan stack atau tumpukan. Ya, jadi kita memperlakukan data, kita membuat tempat penyimpanan data itu menyerupai tumpukan. Jadi ini seperti model tumpukan buku gitu ya. Nah, untuk cara pengaksesannya itu menggunakan istilah operasi push dan pop. Push itu untuk menyimpan data dan pop itu mengambil data. Nah, konsep tumpukan itu seperti apa? Jadi misalkan saya punya tempat kosong nih, buku lah, saya punya rak buku, modelnya ke atas gitu ya. Kemudian ketika saya mau menyimpan buku yang pertama, ya maka saya pakai perintah push.
push buku yang pertama, maka di sini nanti ada buku, misalkan di sini ada A ya, di sini contohnya A. Saya push lagi, maka nanti misalkan di sini buku B, ya, push B. Kemudian di sini ada push C lagi, maka nanti buku yang disimpan di atasnya adalah C. Gitu ya. Kemudian ketika saya mau mengambil buku A, ya, saya nggak bisa dengan kayak model array tadi. Kalau model array tadi saya bilang di sini ada urutan ya, 0, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau di tumpukan ini nggak ada nih istilah urutan ini. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau mengambil buku A ini gitu kan. Ketika saya mau mengambil buku A, berarti yang pertama saya harus mengeluarkan data C dulu, pop C. Kemudian selanjutnya setelah C keluar, kemudian B saya pop lagi. Pop B. Nah, kemudian baru saya bisa mengambil buku yang A, pop A. Ya, jadi A itu bisa diambil setelah C dan B itu kita keluarkan dulu. Kalau sudah diambil, B dan C ini kita kembalikan lagi dengan menggunakan push. Sehingga nanti urutannya B yang bawah, ini B, sini menjadi B, ya, kemudian C-nya turun. Karena A-nya sudah kita keluarkan. Jadi model tumpukan data atau model stack ini cara mengaksesnya seperti selayaknya kita membuat tingkah lakunya seperti tumpukan. Gitu ya. Jadi ketika saya mau ambil yang bawah sendiri, ya berarti kita harus keluarkan dulu atasnya, gitu. Kemudian kita ambil yang bawah, kemudian kita kembalikan sesuai urutan tumpukan yang tadi. Ya, untuk memasukkan atau menambah isi tumpukan itu dengan istilah push, untuk mengurangi atau mengambil isi tumpukan menggunakan pop. Ya, ini sudah perintah yang terstandar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan konsep yang kayak tadi itu, bisa dikatakan bahwa konsep stack itu adalah LIFO, last in, first out. Ya, jadi kalau didefinisikan di sini urutan pengambilan data itu terbalik dengan urutan penyimpanan data. Maksudnya gimana? Ya, jadi urutannya tadi, kalau saya mau menyimpan data, ya, pertama saya nyimpan A, B, atas sendiri C. Gitu ya. Yang pertama masuk itu adalah A. Yang terakhir masuk itu adalah C. Gitu ya. Nah, tapi ketika saya mau mengambil data, yang pertama keluar itu adalah C. Padahal C adalah yang terakhir masuk. Itulah istilah disebut last in, first out. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Ya, jadi C ini adalah data yang terakhir masuk dari tumpukan ABC ini. Tetapi C ini juga yang menjadi ini yang C gitu ya. Yang pertama berarti ini urutannya adalah A B C, sorry. CBA gitu ya. Karena A dulu, baru B, kemudian C. Kemudian yang kita keluarkan itu berarti nanti menjadi, oh ya ini sorry, ini saya benar ya tadi ABC di belakang. Itu. Yang pertama A, kemudian yang kedua B, yang ketiga C. Kemudian kalau kita keluarkan urutannya menjadi C, B, A. Jadi urutannya pengambilannya terbalik dengan urutan penyimpanan. Ini yang dimaksud dengan konsep LIFO. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya tadi sudah saya contohkan ya. Salah satu contohnya adalah tumpukan buku. Ya, ini contoh dari konsep stack dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian ada istilah QE atau antrian. Jadi kita memperlakukan data itu seperti antrian, bukan seperti tumpukan. Bedanya apa? Jadi kalau di antrian itu ada istilah rear, ada istilah front. Ya, rear itu untuk menyimpan data. Ini menyimpan data. Front itu untuk mengeluarkan data. Ya. Jadi
dia punya dua jalur gitu ya, dua sisi untuk menyimpan dan sisi untuk mengeluarkan. Gitu. Nah, di sini konsepnya berarti kalau disampaikan adalah FIFO, first in, first out. Artinya urutan pengambilan data itu sama dengan urutan penyimpanan data. Jadi misalkan di sini saya nyimpan data berarti urutannya adalah CBA. Ya. Hanya keluar masuk dulu, kemudian dilanjut dengan B, kemudian dilanjut dengan C. Demikian juga ketika kita mau mengeluarkan data, gitu ya, mengeluarkan data berarti yang pertama masuk, berarti yang pertama keluar. Berarti di sini CBA, yang pertama adalah A, berarti yang keluar pertama di sini adalah A. Kemudian setelah A dilanjut dengan B, setelah B dilanjut dengan C. Artinya urutan pengambilan data sama dengan urutan penyimpanan data. Gitu ya. Bukan terbalik. Kalau terbalik itu LIFO. Atau ada juga yang menyebutnya dengan LILO gitu ya. Last in, last out. Yang terakhir masuk, yang terakhir keluar. Gitu ya. Jadi ini konsep queue atau antrian. Jadi kita bisa memperlakukan data seperti stack atau seperti antrian. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kita sering melihat contoh antrian di bank ya. Contoh antrian di bank. Gitu kan. Ya ini belum masuk ke ranah program, ini hanya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat mengamati istilah antrian itu ya seperti apa ya, kita lihatnya bisa dari antrian di bank gitu. Antrian di bank itu ya orang ngantri berbaris, kemudian dari barisan itu yang akan ada jalur masuk, akan ada jalur keluar. Ya, jalur masuk berarti untuk menyimpan data, jalur keluar untuk mengeluarkan data. Nah, yang ada di urutan paling depan itu biasanya yang keluar duluan, itu yang paling masuk duluan dan itu yang keluar duluan. Yang masuk di urutan paling belakang berarti itu dia yang masuk terakhir, berarti dia yang keluar terakhir. Ini contoh untuk antrian, dan kalau ini diimplementasikan di data itu juga bisa gitu ya. Oke, ini contoh bentuk tipe data abstrak yang lain, yaitu tree atau pohon. Disebut tree atau pohon kenapa? Karena satu nilai ini itu bisa mempunyai hubungan yang hierarki dengan nilai yang lain. Gitu ya. Jadi di sini misalkan A itu bisa mempunyai hubungan hierarki dengan BCD. Gitu ya. B dengan E, C dengan F, G, D dengan E, gitu ya. E itu bisa dengan IJK. Nah, ini runtutan datanya seperti ini. Ya, nah, di dalam sebuah tree itu ada elemen yang lingkaran ini disebut dengan node. Jadi ketika kita memperlakukan data seperti tree, ya kita bisa menyebutnya dengan istilah node. Node yang paling atas ini disebut dengan root. Ya. Yang paling bawah ini disebut dengan leaf atau daun. Ya. Nah, kemudian di antara root dan leaf itu ada istilah parent dan istilah child. Ya. Parent itu yang misalkan D dan E, D itu adalah node parent atau induk. Ya. E itu adalah node child dari parent D. Node child dari D. Sedangkan D itu adalah node parent dari E. Ya. Jadi ketika kita membuat sebuah data dengan model atau dengan struktur tree, itu berarti akan ada hubungan one to many secara hierarki. Ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari apa ini? Contohnya adalah silsilah keluarga. Ya, silsilah keluarga kan ada istilah nenek,
nenek, terus bawahnya ada istilah ayah, ibu gitu ya. Kemudian dari ibu ini nanti turun sebuah anak, anak jadi cicit, cicit jadi cucu, cucu dari cicit gitu kan. Sampai panggah gitu. Itu contoh ketika kita membuat sebuah data dalam bentuk tree. Biasanya kalau seperti ini biasanya untuk keperluan data mining itu data itu bisa dipakai untuk kita bisa modelkan dengan cara tree gitu ya, untuk melihat keterkaitan antara data atasnya dengan data setelahnya. Oh, ini berarti data ini diambil dari data ini, data ini diambil lagi dari data yang lain, seperti itu. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan root-nya gitu ya. Data ini adalah asalnya gitu ya. Oke, ini cara memperlakukan sebuah data sebagai tree. Kemudian tipe data abstrak yang terakhir itu adalah grafik atau graph, gitu ya. Struktur data di sini menunjukkan relasi antar objek dalam sebuah koleksi objek. Nah, jadi contohnya di sini misalkan rute jalan gitu ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya adalah rute jalan. Ya, rute jalan. Setiap persimpangan itu kita buat dalam bentuk lingkaran ini. Jadi lingkaran ini menunjukkan persimpangan atau node. Ya. Kemudian jalannya itu bisa kita tunjukkan dengan garis atau edge. Gitu ya. Nah, dari situ kita bisa membuat peta kan. Dari titik A itu terhubung ke titik mana saja, B terhubung ke titik mana saja, gitu kan. C kemana saja dan E kemana saja. Gitu. Nah, contohnya tadi rute jalan. Gitu ya. Berarti A bisa langsung ke B. Tapi kalau A mau ke E, itu harus melewati B, baru E. Atau bisa melewati A, kemudian C, kemudian ke D, kemudian baru ke E. Gitu. Kita melihat dari arah tanda panahnya ini. Ya. Tapi A, E, A, C ke E nggak bisa. Kenapa? Karena C ke E itu tidak ada yang langsung. Adanya dari E ke C, tapi C ke E nggak bisa. Ya, ini contoh menampilkan data dalam bentuk graph. Gitu ya. Jadi graph itu biasanya digambarkan menggunakan grafis seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan keterhubungan antar node, itu graph perlu dibentuk dalam bentuk matriks keterhubungan atau list adjacency. Nah, contoh ini. Gitu ya. Untuk mendapatkan metrik ini, kalian bisa melihat dari gambar grafis ini. A ke A berarti 0 gitu kan, karena memang tidak ada. B ke B juga 0, C ke C, D ke D ini pasti akan selalu 0, karena dia ke titik dia sendiri. Kemudian di sini A ke B 6, kita isi 6. A ke C 4, ya kita isi 4. A ke D nggak ada, ya kita strip. Ke E nggak ada, kita strip. Yang langsung kan nggak ada. Kemudian B. B itu yang keluar itu hanya B ke E itu 7. Yang lainnya masuk. Sehingga 7. Ya, demikian juga selanjutnya sampai akhirnya terbentuk list keterhubungan langsung seperti ini. Ya. Nah, dari sini nanti baru bisa kita olah secara program. Itu kan. Contoh dari sini rute terpendek, misalkan dari rute terpendek ini nanti kita bisa pakai untuk mencari rute jalan yang paling pendek. Gitu ya. Jadi implementasinya adalah misalkan kayak kalian pakai Google Map gitu ya. Kemudian di Google Map itu dicontohkan kalau lewat jarak ini nanti sekian menit, lewat jarak ini sekian menit. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena Google melakukan pemetaan seperti ini. Ya, dari peta ini kemudian akhirnya bisa mendapatkan bahwa kesimpulan bahwa rute terpendeknya adalah lewatnya sini. Seperti itu ya. Itu bisa kita implementasikan di dalam sebuah tipe data abstrak.
Oke, untuk latihan soal dari part yang keempat ini, ya, jadi ini ada 4 latihan soal, banyak ya, tapi sebenarnya sederhana-sederhana, semoga tidak terlalu menguras waktu banyak. Di latihan soal yang keempat ini kita diminta untuk memberikan contoh lain dari apa yang sudah dijelaskan tentang stack, QE, tree, dan grafik. Gitu ya, masing-masing satu contoh saja. Silahkan coba kalian cari contoh penerapan dari masing-masing struktur data ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Selain yang saya contohkan tadi. Ya. Saya contohkan tadi sudah ada stack, itu tumpukan buku, kemudian QE, ini antrian di bank, tinggal mungkin nanti kalian cari objek lagi yang biasa untuk antrian, apalagi tree, ini saya contohkan tadi silsilah keluarga ya, masih ada lagi, nanti silakan dicari saja. Kemudian graph, ini tadi saya contohkan adalah rute jalan ya. Nah, mungkin silakan cari contoh penerapan selain yang saya tuliskan di sini ya. Oke, jadi itu nanti silakan dicari sebagai latihan soal yang keempat, dengan tujuan adalah untuk membantu kalian bisa lebih memahami masing-masing struktur data ini. Oke, akhirnya sudah selesai materi yang ada di pertemuan ketiga kali ini ya. Jadi dari video yang ada di part 1, part 2, part 3, dan part 4, harapannya kalian bisa lebih memahami terkait dengan struktur data yang ada di dalam algoritma. Ya. Dan jika ini dikombinasikan dengan struktur dasar yang ada di pertemuan kedua, kita bisa menyusun algoritma secara utuh. Nah, tinggal nanti kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan setelah kuis nanti tentang bagaimana kita menyusun sebuah algoritma dari sebuah program. Ya, sebenarnya ini cara yang salah sih ya, karena seharusnya program itu didasar dari sebuah algoritma. Tetapi yang ingin saya tekankan di situ adalah terkait dengan algoritma thinkingnya. Bagaimana kalian melihat sebuah program secara utuh dari sudut pandang algoritma, gitu ya. Supaya kalian lebih terbiasa, oh ternyata ketika nyusun algoritma itu prosesnya seperti ini, gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga kali ini, dari part 1 sampai part 4. Semoga bisa mencapai subcapaian pembelajaran di pertemuan ketiga kali ini, yaitu bisa menggunakan struktur data di dalam algoritma. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Salam.